ngeliat video itu yang diupload di momen ketika sedang ada demonstrasi, ada korban meninggal yang sedang mencari nafkah di jalan. Jadi aku kalau ngeliat itu rasanya juga macam-macam sih. Nah, di waktu itu aja kita jualan aja, kita aja sempat digeser-geser. Jadi kita aslinya sempat jualan di salah satu tempat, di situ tuh biasa jualan di salah satu kantor lah. Ya, nah terus abis itu pas kita nyampe, biasanya kan kita mulai jualan tuh dari jam 4 pagi. Di situ apa siap-siapnya dari jam 4 pagi. Tiba-tiba kita sama satpamnya yang biasa kita boleh jualan di situ, dan itu khusus UMKM kan, memang CFD itu ada. Tiba-tiba diusir. Alasannya? Nggak boleh mas, kita takut menghindari demo. Kan ini CFD, kita pedagang UMKM. Sampai akhirnya tuh kita semua yang pedagang di depan kantor itu akhirnya bingung tuh cari tempat. Sampai akhirnya ya, wah gila ya, dan ngaruh banget di saat itu juga penjualan sangat amat anjlok. Dikit banget, nggak kayak, wah ini bener-bener sampai segininya apa. Karena situasi pada saat itu orang juga khawatir, nggak mau keluar rumah. Atau mungkin gini, kalau dari sisi penjualan, kamu kalau secara online atau offline itu sebenarnya mana yang ya lebih menghasilkan lah? Sebenarnya kalau misalkan ngomongin online sama offline, Sidik akuin enakan online. Enakan online, karena nggak kehujanan, nggak kepanasan. Tidak kehujanan, tidak kepanasan. Tapi orang-orang pengennya ketika Sidik live itu pengennya kelihatannya harus kehujanan atau nggak kepanasan. Oh ya ampun. Soalnya kalau di dalam ruangan kayak, Dik mana kan biasanya jualan di pinggir jalan, kok tumben nih di rumah nggak jualan Dik. Nggak sesuai dengan pencitraannya gitu ya. Secara nggak langsung kayak gitu tuh. Orang-orang, ya Allah emang harus gue di pinggir jalan mulu apa, capek tahu panas gitu-gitu. Di rumah kayak sekali-kali, Kak nggak seru Kak, di jalan aja lagi. Kan ada yang sampai bilang kayak gitu. Dia nyuruh kayak gitu, beli nggak? Kagak. Cuma nyuruh doang, tega banget. Pernah sih kalian selama berjualan ini ditipu orang pernah? Pernah. Cepet banget Ibu, masih membekas ya. Dendam dia. Pernah, karena suami yang kena tipu. Gimana tuh modusnya? Karena aku lupa tuh. Pernah ketipu. Jadi dia ngambil barang nggak bayar? Jadi gitu? bukan, jadi kayak misalnya kita ngambil produk yang paling murah nih di sini nih. Jadi gini, itu yang aku itu. dulu jualan sampai barang. dia nungguin sampai malam, barang nggak datang. Padahal udah bayar. Jadi Enggak, jadi belum bayar niatnya. Kita COD lah niatnya. Jadi gini Kak, dulu tuh kita nggak ada modal sama sekali. Ini duit yang waktu zaman 0% dulu. Ya kan? Nah, terus abis itu ada salah satu usaha tuh sistemnya kita lewat sosial media menawarkan produk yang misalkan lebih murah dibanding toko-toko lain atau tempat lain. Nah, waktu itu kan sistemnya kalau misalkan kalau orang kan kayak agen lah, distributor. Dia ngambil barang banyak disimpan ya kan di tempat dia. Kalau Sidik, waktu itu karena nggak punya modal, jual muka ke salah satu warung gitu. Nah, waktu itu ada salah satu produk viral, makanan, itu sangat dicari-cari. Dan akhirnya Sidik nyari nih, dapat dari mana nih barangnya supaya kita bisa ngedapetin cuan dari situ. Udah ngejanjiin nih, soalnya yang toko itu mesen kurang lebih berapa? 1000 lebih lah, 1000 kardus gitu. Nah Sidik alhamdulillahnya dapet channel waktu itu dan temen sendiri. Tapi ternyata temen itu ya Omdo akhirnya nama Sidik mah jelek, apa segala macamnya jelek. Jadi kayak sebenarnya lebih ke nama aja sih. Jadi sebenarnya sudah ada yang pesen, ada yang menjanjikan ini punya barangnya. Ketika kamu di sini ternyata nggak ada, jadi kamu seperti mengecewakan yang udah pesen. Jadi ruginya rugi di nama. Rugi nama aja. Oke, baik, nanti kita ngobrol lagi sama Sidik dan juga Dea. Ada Axel Matthew Thomas ya, yang badannya makin lama makin kekar gitu. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Sudah bersama dengan Axel. Coba kita lihat foto-fotonya Axel ini yang sedang membangun otot. Coba kita lihat tuh. Wow, ini kayaknya makin jadi gitu ya. Ini berapa tahun nih kamu prosesnya begini nih? Bertahun-tahun? Nge-gym 4 tahun, udah 4 tahun. Cuman ini buat film waktu itu. Oh ini khusus untuk buat film gitu ya. Nah ini kalau banyak orang yang komentar ya, ada yang memuji, ada juga yang komennya seperti ini. Kita mau tanya langsung ke Axel nih. Udah kenal steroid, ada ini katanya gitu. Kamu tanggapannya apa? Pakai steroid emang atau natural aja ini sebenarnya? Sekarang natural aja. Tapi sebenarnya mau pakai steroid nggak pakai steroid, kalau makannya nggak bener, itu nggak bisa jadi yang bagus. Maksudnya nggak bisa achieve goalnya kalau misalnya pakai steroid pun kalau makannya nggak bagus. Oke, jadi kamu nih kalau boleh tahu nih, sehari-hari tuh gimana? Berapa kali kamu latihan ototnya, makannya apa aja? Aku makan itu 1 kilo daging
merah. Sapi. Daging ayam. Daging ayam, Kalau nggak daging apa aja lah. Pokoknya sekilo itu ya? Pokoknya sekilo, sama nasi satu kilo setengah 1,5 kilo sehari. sehari. Banyak dong. Banyak. Banyak. Terus latihannya berapa jam? Paling 45 menit sejam lah, Sehari. Sehari. Setiap hari. 4 kali. Oh, seminggu 4 kali. 4 kali. Sisanya ngapain? Olahraga lain kah atau udah itu aja? Istirahat sih, banyak kan. Istirahat. Iya, iya. Kak, sebenarnya kan kalau di tahun berapa tuh kita pernah kamu wawancara, kamu emang punya target gitu sampai 80 kg. Ini sebenarnya kamu ada goalsnya apa sebenarnya? Itu tahun berapa ya? Tahun berapa tuh? kira-kira? 2000? Tahun lalu ya, itu kan buat film. Oh, buat film. Jadi buat film itu kan emang perannya kan tanding body Bodybuilding. seperti itulah. Jadi emang targetnya udah seperti itu, udah. Oh, udah selesai. Udah. Kalau sekarang? Sekarang enggak, maintain aja ya hidup sehat aja, makan yang benar, tidur yang benar. Oke, rajin. Apa rasanya di badan kamu setelah mulai rajin berolahraga dan punya target badan yang bagus? Mentalnya sih lebih sehat ya. Mentalnya lebih Mentalnya. sehat. Oke, dulunya gimana? Sekarang gimana? Dulunya pasti dulu pas masih muda ya kita kuliah. Nggak apa yang kamu pikirin dulu sebelum rajin olahraga? Sebelum belajar olahraga, apa yang aku pikirin dulu? Kan kamu secara mental. Pasti kan pengen main. Oh, pengen main. Sekarang lebih disiplin. Sekarang kan? lebih disiplin ya. Oke, kamu kalau kayak gini nih makan sehat, makan bakso aci nggak tuh pertanyaannya? Makan kok kemarin, di mana ya makannya? Di Lampung kemarin makan. Oh, makan masih makan. kayak gitu-gitu masih makan? Makan kadang-kadang. Oh, makan. Kalau gitu kita kasih challenge ya, Dea ya. Habis makan bakso aci terus suruh push up. Setelah berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Lumping.